Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Raisya Auliana Bila Lubis serta teman saya Hana Putri Syakira, Anggun Agia Ardita serta Natasha Sihombing. Di sini kami akan menampilkan video mengenai apa itu uji T, jenis-jenis uji T serta contoh pengujian hipotesis menggunakan SPSS. Berikut videonya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu uji T. Uji T merupakan salah satu uji statistik inferensial yang digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata sampel dengan nilai rata-rata populasi atau membandingkan dua rata-rata sampel untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, uji T memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan mengenai populasi berdasarkan informasi sampel yang terbatas. Nah, selanjutnya, fungsi dari uji T. Apa sih fungsinya? Sugiono pada tahun 2019 menegaskan bahwa uji T membantu peneliti dalam menguji ada atau tidak adanya pengaruh atau perbedaan hasil perlakuan pada suatu kelompok dibandingkan kelompok lain, atau nilai acuan tertentu. Nah, tujuan utama penggunaan uji T adalah memberikan keputusan objektif dalam menerima atau menolak hipotesis 0 atau H0 berdasarkan nilai signifikansi atau nilai probabilitas, atau yang dikenal dengan p-value. Nah, ada berapa macam sih uji T? Nah, uji T tersendiri dapat dibedakan menjadi dua. Di antaranya, uji T 1 sampel atau one sample t-test dan uji T 2 sampel atau two sample t-test. Nah, uji 2 sampel maksudnya bila dikaitkan dengan dua kebebasan sampel yang digunakan khusus bagi uji T 2 sampel, maka uji T dibagi lagi menjadi dua, yaitu uji T untuk sampel bebas atau independent sample t-test dan uji T untuk sampel berpasangan yaitu paired sample t-test. Nah, uji T independen digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang tidak saling mempengaruhi. Nah, uji T dependen atau berpasangan digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua pengukuran yang dilakukan pada kelompok atau subjek yang sama, misalnya sebelum dan sesudah diberi perlakuan tertentu. Nah, berikut ini adalah contoh bagaimana mengerjakan uji independen pada SPSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Hana Putri Syakira dari kelompok 1 akan melakukan uji hipotesis dengan menggunakan aplikasi SPSS. Adapun datanya diperoleh dari hasil mini riset yang telah kami lakukan. Nah, langsung saja kita melakukan uji hipotesisnya. Pertama, kita masuk ke aplikasi SPSS. Kemudian di bagian variabel view ini kita klik. Nah, di sini ada name, tipe. Untuk di bagian name ini kita ketik hasil. Kemudian untuk kolom keduanya kita ketik kelas. Nah, di bagian hasil untuk desimalnya ini kita ubah ke 0. Untuk di kelas juga kita ubah ke 0. Nah, di bagian label ini untuk hasil kita ketik hasil belajar. Kemudian untuk di kelasnya kita buat kelas. Nah, di sini di bagian value ini kita ketik angka 1. Kemudian labelnya post-test 4A, yaitu angka 1 ini melambangkan bahwasannya post-test kelas 4A. Kita add, kemudian kita ketik 2, kita tuliskan lagi post-test 4B. Kita add, baru OK. Di bagian measure untuk hasil ini kita pilih scale, kemudian untuk kelas kita pilih nominal. Kembali kita ke data view-nya. Nah, di sini udah berubah. Ada kolom hasil dan juga
juga kelas. Nah, untuk hasil ini kita masukkan post-test 4A dan 4B. Kemudian untuk kelas ini tadi kita lambangkan dengan angka 1 dan angka 2, yang dimana angka 1 itu untuk post-test 4A dan angka 2 itu untuk post-test 4B. Kita masuk ke Excel. Sini udah ada datanya. Kita copy datanya. Kita pastekan di SPSS. Nah, di sini udah ada. Karena tadi post-test 4A kita lambangkan dengan angka 1, di kelas ini kita tulis 1. Nah, kemudian kita copy post-test 4B-nya. Copy, kita masukkan ke SPSS. Nah, kita lambangkan dengan 2 tadi kan, jadi kita klik di sini 2. Karena nilai post-test kelas 4A dan 4B sudah kita masukkan, kita klik analyze. Nah, di bagian analyze ini kita klik yang compare mean, kemudian ada independent sample t-test, kita klik. Nah, untuk hasil belajar ini kita masukkan ke test variable. Dan untuk kelasnya kita masukkan ke grouping variable. Kemudian ada define group. Nah, di sini kita masukkan angka 1 dan di sini kita masukkan angka 2. Setelah itu continue, kemudian kita oke kan. Nah, untuk penjabaran lebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Natasha. Terima kasih, bye-bye. Baik, di sini saya Natasha Siombing akan menjelaskan lebih lanjut dari penjelasan teman saya Hana Putri Syakira. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan hasil uji Independent Sample T-Test atau UJT yang dilakukan menggunakan program SPSS. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara dua kelas, yaitu kelas 4A dan kelas 4B setelah diberikan post-test. Dari hasil yang ditampilkan pada tabel grup statistik, dapat dilihat bahwa jumlah siswa atau N di kelas 4 adalah 23 dan nilai rata-ratanya atau mean-nya sebesar 74,13. Nah, standar deviasinya itu 8,874 dan kesalahan standar mean-nya sebesar 1,850. Sedangkan untuk kelas 4B, jumlah siswanya 25 orang dengan nilai rata-rata 81,20, standar deviasinya 9,385 dan kesalahan standar mean-nya 1,877. Dari data ini terlihat bahwa nilai rata-rata belajar kelas 4B lebih tinggi dibandingkan dengan kelas 4A, yaitu 81,20 dibandingkan 74,13. Selanjutnya, kita melihat tabel Independent Sample Test. Pada bagian pertama terdapat uji Levene's Test for Equality of Variance yang berfungsi untuk mengetahui apakah kedua kelompok memiliki varians yang sama ataupun tidak. Nilai F yang diperoleh adalah 0,246 dan nilai signifikansi atau SIG sebesar 0,622. Karena nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05 yaitu 0,622 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok memiliki varians yang sama atau bersifat homogen. Oleh karena itu, hasil UJT yang digunakan adalah baris pertama, yaitu Equal Variance Assume. Pada bagian selanjutnya, yaitu T-Test for Equality of Means, diperoleh nilai T sebesar minus 2,676 dengan derajat kebebasan atau degree of freedom 46, dan nilai signifikansi dua arah atau SIG to tail sebesar 0,010. Karena nilai signifikansi 0,010 lebih kecil dari 0,05, maka hasil menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kedua kelas. Nah, nilai perbedaan rata-rata atau mean difference adalah minus 7,070 dengan kesalahan standar perbedaannya itu sebesar 2,642. Lalu interval kepercayaannya 95% atau 95% confidence interval of difference itu memiliki batas
bawah, atau biasa dikatakan lower, sebesar minus 12,388, dan batas atas atau biasa dikatakan upper sebesar minus 1,751. Nah, hasil ini berarti bahwa perbedaan antara nilai rata-rata kedua kelas tidak terjadi secara kebetulan, melainkan benar-benar signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis 0 atau H0 ditolak dan hipotesis alternatif atau H1 diterima. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas 4A dan kelas 4B. Jika dilihat kembali dari nilai rata-rata, kelas 4A memiliki rata-rata 74,13, sedangkan kelas 4B memiliki rata-rata 81,20. Nah, selisih rata-rata keduanya adalah 7,07 dan nilai signifikansi menunjukkan bahwa perbedaan ini bermakna secara statistik. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil belajar antara kelas 4A dan kelas 4B, di mana kelas 4B memiliki hasil belajar yang lebih baik dibandingkan kelas 4A. Dengan kata lain, perlakuan atau metode pembelajaran yang diberikan kepada kelas 4B terbukti lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, sebagai penutup, dapat saya sampaikan bahwasanya berdasarkan hasil uji independen sampel t-test dengan nilai signifikansi 0,010, terdapat perbedaan nyata antara dua kelas. Lalu nilai rata-rata post-testnya di kelas 4B tentunya lebih tinggi daripada kelas 4A, sehingga terdapat simpulan bahwasanya metode pembelajaran yang diterapkan pada kelas 4B memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya pada bagian kesimpulan akan dilanjutkan oleh teman saya, Raisya Putri Lubis. Dari seluruh pembahasan yang telah kami paparkan, mulai dari pengertian, jenis-jenis, hingga penerapan UJT, kita dapat melihat bahwa statistik bukan hanya soal angka, tapi juga tentang bagaimana data dapat membuktikan suatu kebenaran secara ilmiah. Melalui UJT, kita dapat juga belajar untuk berpikir kritis, objektif, dan ilmiah dalam menilai perbedaan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya analisis data dalam penelitian. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah semuanya.